Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Fahad. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang konsep dan gagasan terkait pembangunan di desa saya pada 6 tahun mendatang. Jadi, konsep dan gagasan yang saya bawa terkait desa saya sendiri sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh negara-negara di dunia, yaitu Sustainable Development Goals atau yang disebut dengan SDGs, itu pembangunan berkelanjutan, di mana di situ ada 18 goals atau keuntungan atau gagasan. Yang pertama yaitu desa tanpa kemiskinan. Nah, saya coba menerapkan hal itu, mencoba menerapkan tentang desa tanpa kemiskinan dengan cara satu, mengedukasi para masyarakat desa untuk bisa progresif, aktif, dan bisa mengetahui apa kemampuan di dalam dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara kasih sosialisasi atau penyadaran terhadap masyarakat, pengembangan dirinya, pengembangan bakatnya untuk bisa dikembangkan yang bernilai rupiah. Dan juga karena memang di desa saya itu tepatnya di desa Arosbaya, di desa Batonaung, kecamatan Arosbaya, dilihat dari sisi geografisnya di sana memang uh, agak sedikit berdekatan dengan pulau atau dengan lautan di sisi utaranya berdekatan dengan lautan, dan juga memang ada beberapa destinasi wisata religi karena memang uh, kalau ditarik di sejarah Arosbaya itu dulu memang kerajaan pertama yang ada di Bangkalan atau kerajaan tertua itu kerajaan Raden Pragalba dan sebagainya ada juga. Nah, dari situ saya mempunyai konsep dan gagasan untuk pembangunan desa berkelanjutan, yaitu dengan memanfaatkan ekowisata untuk bisa menarik pelancong datang ke desa saya dan bisa menarik untuk dilihat oleh para pelancong tersebut. Jadi itu akan menciptakan speed effect atau backslash effect, kecipratan terhadap lingkungan sekitarnya. Dari situ, saya sendiri akan mengedukasi kepada orang-orang sekitar. Biar apa? Biar supaya melatih kemampuan bakatnya untuk bisa dijual belikan atau bisa ditukar dengan nilai mata uang. Otomatis akan menjadi profit tersendiri dari keuntungan ekowisata religi itu tadi. Yang kedua yaitu desa tanpa kelaparan. Nah, dari tadi yang saya paparkan itu tadi, otomatis akan terciptanya masyarakat yang memang ekonominya mampu. Kalau ekonominya mampu, kelaparan akan semakin jauh dari pandangan di masyarakat. Yang ketiga yaitu desa sehat dan sejahtera. Kesehatan memang paling penting pada diri seseorang, khususnya di desa sendiri. Yang ke gagasan dan konsep dan gagasan itu ekonomi digital. Ekonomi digital yang dimaksud di sini untuk coba mengedukasi masyarakat atau ibu rumah tangga, selain dia mengurus rumah tangganya, biar supaya dia bisa mengembangkan ekonominya lewat elektronik, yaitu dengan memasarkan produk buatannya di sosial media, para ibu-ibu rumah tangga dan sebagainya. Dan juga ada pendidikan desa berkualitas. Nah, IPM itu merupakan sebuah indeks pembangunan manusia di mana itu menjadi tolak ukur kemajuan suatu daerah.
ada 3 indikator di sana, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan mempunyai peran yang cukup besar untuk kemajuan suatu daerah, khususnya di desa itu sendiri. Saya mempunyai konsep dan gagasan tentang pendidikan ini. Jadi karena memang beberapa data di desa saya itu, memang angka putus sekolah di desa saya itu sangat tinggi. Untuk bisa menangguling hal tersebut, kita akan memberikan edukasi yang sangat intens kepada para pemuda, para terpelajar, agar supaya bisa melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi. Ketika anak-anak dan para pemuda bisa bersekolah di jenjang yang lebih tinggi, itu akan menjadi bonus tersendiri bagi desanya untuk kemajuan di desanya sendiri. Tapi yang biasanya menjadi masalah yaitu terkait biaya. Lagi-lagi terkait biaya atau materi. Dimana karena memang orang kampung orang desa yang memang ekonominya di atas rata-rata, cukup dimakan sehari-hari dan sebagainya. Nah, konsep dan gagasan saya ini juga butuh andil dari pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, bahkan pemerintah di desa itu sendiri, dengan kebijakan dan wewenangnya untuk bisa menjembatani anak-anak yang memang bersemangat untuk sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Dan juga pemerataan pembangunan di desa yang memang sedikit banyaknya ada memang yang kurang mampu dan sebagainya, itu akan menjadi gotong royong biar supaya masyarakat yang memang rumahnya tadi memang agak sedikit menengah ke bawah, supaya dapat bantuan yang memang real dari masyarakat, dari pemerintah desa, dari pemerintah daerah. Juga konsep dan gagasan yang saya bawa untuk kemajuan desa saya 6 tahun ke depan yaitu kedamaian di dalam masyarakat. Hidup tentram di dalam masyarakat, menciptakan suasana yang aman dan nyaman, asri, membuat desa itu menjadi tempat pulang yang sangat nyaman bagi orang-orang yang memang sebelumnya merantau. Mungkin cukup sekian konsep dan gagasan yang saya bawa terkait desa saya 6 tahun ke depan. Semoga apa yang sudah saya kemukakan dalam video ini akan terwujud di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.